Berada di gugusan Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara, pulau ini memiliki luas 5.435 km persegi. Dalam daftar pulau di dunia berdasarkan luasnya, Lombok ternyata menempati peringkat 108 dan terbagi menjadi 4 kabupaten dan 1 kota Mataram. Dengan jumlah penduduk 3.166.685 jiwa, suku Sasak menjadi mayoritas di pulau ini. Sementara itu, pekerjaan penduduk di pulau ini sebagian besar adalah petani, pekerja industri, jasa, perdagangan, dan konstruksi. Area pegunungan Gunung Rinjani mendominasi topografi pulau ini. Di ketinggian 3.726 meter di atas permukaan laut, gunung ini menjadi sumber air bersih bagi masyarakat dan juga kaya akan potensi hutan tropis. Jadi tanaman itu banyak, sering ditebang. Ada, betul. Nah, itu masyarakat apa istilahnya salah penerimaan, termasuk pengusaha-pengusaha. Dikira itu apa yang ada itu dihabiskan. Termasuk dulu kan di sini ada tanaman mahoni, jadi itu yang dibabat oleh ya oknum. Jadi sejak tahun 95 tidak ada berani yang melarang. Memang kita beberapa tahun yang lalu lah bisa dikatakan memang agak kesulitan air. Sebagai pelanggan PDAM juga kita sangat kesulitan untuk dapatkan air. Terutama baik pagi, sore, itu kadang-kadang susah untuk mandi, susah. Harus menunggu waktu yang tepat. Nah, begitu terjadi hamparan gundul. Dalam satu dasawarsa terakhir telah terjadi krisis air di Pulau Lombok. Penyebabnya adalah bahwa kerusakan laju degradasi hutan Rinjani yang sangat tinggi. Saat ini tutupan hutan yang cukup baik di Pulau Lombok tinggal tersisa 45%. Membutuhkan solusi tepat dan komitmen dari semua pihak untuk menyelamatkan Pulau Lombok dari kurangnya ketersediaan air. Gagasan besar tersebut adalah upaya menghubungkan masyarakat hulu dan hilir dalam sistem yang saling mendukung. Dibangunlah mekanisme untuk mengumpulkan dana dari masyarakat hilir untuk konservasi hutan yang berkelanjutan di hulu. Mereboisasi lahan kritis di Gunung Rinjani ini tidak hanya menyelamatkan lingkungan, tetapi juga memunculkan mata air baru. Seluruh pelanggan air, baik pribadi maupun perusahaan, sepakat untuk membayar setiap bulan. Pengumpulan iuran tersebut menjadi tanggung jawab asosiasi pelanggan dan kemudian diserahkan kepada Badan Kelola Dana Konservasi. Dana tersebut kemudian diperuntukkan bagi pelaksanaan konservasi hutan di Gunung Rinjani di bawah pengawasan Badan Kelola Dana Konservasi. Selain untuk konservasi hutan, dana yang terkumpul ini juga dimanfaatkan untuk menguatkan perekonomian masyarakat di daerah hilir. Sebuah mekanisme yang kemudian disebut jasa lingkungan. Pemerintah daerah Lombok Barat melihat betapa pentingnya pelestarian lingkungan itu dilakukan. Maka lahirlah Perda nomor 4 tahun 2007. Dan itu secara fungsional, perda inilah yang memberikan suatu legitimasi kepada pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati Lombok Barat, untuk melakukan berbagai aktivitas, apakah itu dalam rangka reboisasi ataupun aktivitas-aktivitas lain, agar lingkungan itu tetap lestari.
jasa lingkungan ini dipungut dari masyarakat, dari pelanggan PDAM. Selanjutnya dana itu dikumpulkan, diserahkan di store ke kas daerah, dan implementasi dari jasa lingkungan ini oleh Dinas Kehutanan membentuk institusi multi pihak yang mengeksekusi anggaran untuk kesejahteraan masyarakat sekitar sumber. Bukti yang dibayarkan bahwa setiap selesai pembayaran rekening udah include di dalamnya, karena pembayaran jasa lingkungan ini adalah include dalam rekening. Sejak Desember 2009, terjalin kerjasama antara pemerintah daerah dan PDAM Menang Mataram dalam hal implementasi pembayaran jasa lingkungan oleh pelanggan air PDAM. Ya, jadi IMP ini sebagai lembaga independen ya, yang terdiri dari masyarakat, pemerintah, terus dari kalangan universitas, itu ada di dalamnya. Dia sebenarnya berperan sebagai mitra pemerintah di dalam pengelolaan jasa lingkungan di Lombok Barat. Institusi multi pihak memulai proses penentuan alokasi dana dari usulan masyarakat tentang kegiatan atau program kerja yang mendapatkan rekomendasi dari desa. Setelah melalui penilaian awal, verifikasi, proses asistensi, dan revisi, usulan masyarakat tersebut mendapat kepastian diterima atau tidak. Usulan yang diterima akan mendapatkan dana dengan ketentuan cara pelaporan yang disepakati. Jadi yang pertama, kita lakukan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat melalui banyak hal, baik itu kegiatan-kegiatan sosial maupun pertemuan-pertemuan maupun kegiatan-kegiatan keagamaan. Jadi dari situ kita sampaikan beberapa hal yang khusus kaitannya dengan lingkungan sekitar, yaitu bagaimana kita memelihara alam, bagaimana kita menjaga alam, dan bagaimana kita memanfaatkan untuk kemaslahatan kita sendiri. Nah, masing-masing kelompok itu mengajukan, baik itu apakah nanti di kelompok itu ada kegiatan, dan kebetulan kelompok yang khususnya di Sedau ada tiga kegiatan yang dilakukan. Ada restorasi, artinya kita melakukan perbaikan di kawasan, kemudian ada pemberdayaan khususnya yang kaitan dengan masalah pembibitan, kemudian ada yang ekonomi. Setidaknya dengan program ini masyarakat merasa terbantu. Dengan program jasa lingkungan atau Payment for Environmental Services, masyarakat Pulau Lombok bisa menikmati air bersih dengan tenang. Program konservasi hutan dengan komposisi tanaman 70% pohon kayu dan 30% pohon buah juga ikut meningkatkan perekonomian masyarakat hulu. Sejalan dengan waktu, penerimaan dana jasa lingkungan semakin meningkat dari berbagai kalangan, rumah tangga, swasta, dan institusi yang ada di Pulau Lombok. Ya, kalau ini dikembangkan Payment Environmental Services ya sebagai satu sistem inovasi di bidang keuangan, ini akan mendorong pembangunan hutan secara sukarela. Ini sebagai good cause, satu regulasi yang memfasilitasi sistem inovasi ini. Karena langsung rakyat, orang miskin yang memang butuh cash money, dia nggak akan lagi ke hutan. Dia tahu bahwa hutan memberikan jasa lingkungan yang nyata dan ada pasarnya. Kita ingin membangun ini lebih banyak lagi. Harapan saya kayak WWF ini mendorong ya. Ini kan saya katakan sesuatu yang baru mulai tahun 2002. Cepat didorong. Ini akan membuat hutan-hutan kita tumbuh berdasarkan kesukarelaan dan masyarakat tahu karena ada manfaat langsung. Dengan adanya sertifikasi jasa lingkungan ini, maka akan terbangun suatu framework, metodologi, dan juga proses verifikasi yang bagus. Sehingga kesulitan ataupun jangka waktu yang dibutuhkan terjadinya transaksi antara penjual jasa lingkungan dengan pembeli akan menjadi semakin pendek. Di dalam program ini kita akan menguji cobakan di 3 lokasi, di Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Lombok. Mudah-mudahan ini akan menjadi sertifikasi jasa lingkungan FSC yang pertama di dunia. Jasa lingkungan bagus. Jasa lingkungan oke. Jasa
jasa lingkungan oke. Beberapa permasalahan masih menjadi fokus perhatian dalam program ini, seperti mengatasi problema ketika pohon kayu telah tinggi dan legalisasi pembagian area pengolahan hutan. Masyarakat Lombok telah merespon program jasa lingkungan ini dengan baik, tetapi terus berproses untuk mencapai kesejahteraan semua pihak dan tetap mempertahankan ketersediaan air. Kini Lombok terus berkembang dengan jasa lingkungan dan kerjasama seluruh pihak. Lombok akan lebih baik, berimbang antara alam dan manusia, hasil bumi dan pendapatannya, serta masa depan lebih cerah. Lombok berawal dari air, berkembang di segala bidang.